Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you? Welcome to my class with me, Miss Tini. This is our first meeting. Let's enjoy the material. Today, we are going to talk about expression of congratulation, hope, and wish. Well, learning purpose is to express hope and wishes to others and congratulate others for their fortune and achievement in order to keep good personal relationship with them. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang chapter 1, yaitu ungkapan selamat, harapan, dan doa atas sebuah keberuntungan ataupun prestasi, agar kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Seperti yang tertuang tadi di dalam tujuan pembelajaran. Biasanya kita mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang ketika mereka berhasil melakukan sesuatu. Pasti kalian sudah terbiasa mendengarkan ucapan-ucapan selamat. Bahkan mungkin kalian sudah mempraktekannya sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Now, let's talk about the use of this expression first. Sekarang kita kenali terlebih dulu kegunaan dari ungkapan-ungkapan tersebut. Yang pertama yaitu congratulation expression. Is used to praise or appreciate others for their achievement or fortune. Dengan kata lain, bisa dikatakan ungkapan selamat. Jadi ungkapan selamat digunakan untuk menghargai atau mengapresiasi atas prestasi dan keberuntungan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, expression of hope is used to tell our expectation or desire for a certain things to happen. Atau kata lainnya adalah harapan. Ungkapan harapan digunakan untuk menyatakan harapan kita terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah expression of wish. Is used to say our hope for someone's success or good fortune. Atau kata lainnya adalah keinginan atau doa. Dan ungkapan doa digunakan untuk menyampaikan doa kita atau harapan kita untuk kesuksesan seseorang ataupun keberuntungan seseorang. How to congratulate others? Ada beberapa ungkapan selamat yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan congratulation. Contohnya dalam dialog, Rara, I hear that you won the singing contest last week. Congratulations! I am sure that you will achieve more in the future. Thank you for saying so. Nah, congratulations itu yang pertama. Another example, contoh lain misalnya dalam dialog, Udin, I got a scholarship. Congratulations, Siti, you deserve it. Your mom and dad must be proud of you. Yes, thanks. It will help my parents a lot. Itu yang pertama, menggunakan congratulations. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan congratulations on. Contohnya misalnya dalam dialog, congratulations on winning the football match, Aldo. Congratulations on. Di situ diikuti oleh kemenangan, ya. I'm proud of you, Aldo. Thank you so much for saying so, Rara. Itu yang kedua, menggunakan congratulations on. Kemudian yang ketiga, menggunakan congratulations for. Hampir sama dengan congratulations on, ya. Kalau yang congratulations for itu biasanya diikuti oleh prestasi. Contoh, misalnya, congratulations for being the champion of the class. I hope you will be the winner of the school's competition too. Thanks, I hope so. Another example, contoh lain misalnya. Congratulations for your success on the final examination, Rara. Thank you
congratulations for you too, we did it. Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan kata happy. Ya, happy itu bisa digunakan untuk mengucapkan selamat pada perayaan atau hari jadi. Contohnya misalnya happy birthday, happy anniversary, happy holiday, happy Mother's Day, happy New Year. Example, contohnya, misalnya contoh dalam kalimat, dalam dialog, misalnya, happy birthday Udin, you are a big boy now, I'm proud of you. Thank you Dad, I'm proud of you too. Nah, kata happy tadi bisa digunakan untuk mengucapkan selamat pada hari perayaan atau hari jadi ya. Nah, kemudian ada juga ungkapan-ungkapan selamat yang bisa digunakan dengan cara yang resmi. Formal ways of saying congratulations. Seperti contohnya misalnya, I'd be the first to congratulate you on, misalnya, your big success of the chairperson selection. Kemudian, I'd like to congratulate you on, misalnya, your big success of chairperson selection. Lalu, may I congratulate you on your big success of the chairperson selection. And then, I must congratulate you on your big success of the chairperson selection. Kemudian bisa juga menggunakan please accept my warmest congratulations. Nah, biasanya kita bisa juga mengucapkan selamat kepada orang lain dengan memberikan pujian atau prestasi. Nah, ungkapan-ungkapan berikut bisa digunakan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain, yaitu other ways of saying congratulations. Contohnya misalnya, you really deserve it. I am impressed. You are awesome. You are doing a good job. You are the best ever. You have done a great job. It's perfect. Fantastic, well done, you did it, good job. Nah, dan berikut ini adalah ungkapan untuk merespon terhadap ucapan selamat seseorang. Responnya kita bisa menggunakan misalnya, how nice of you to say so. It's very good of you to say so. Thank you very much for saying so. I'm glad you think so. Thank you. It's nothing special actually. Nah, oke, sekarang coba kita lihat ungkapan harapan dan doa. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang ungkapan selamat. Sekarang kita masuk ke ungkapan harapan dan doa. What is expression hope and wish? Expression hope itu digunakan biasanya jika harapan yang sedang kita bicarakan merupakan hal yang memiliki kemungkinan besar untuk terwujud. Kata hope ternyata lebih sering digunakan dalam future tense, meski bisa juga digunakan dalam present tense. Penggunaan kata ini umumnya lebih fokus pada mengungkapkan cita-cita. Example misalnya contoh kalimatnya, I hope I get a scholarship. Nah, itu kan tujuan cita-cita ya. I hope I get a scholarship. Saya berharap saya mendapatkan beasiswa. Kemudian contoh yang kedua, I hope we will pass the examination. Itu juga harapan dalam mencapai prestasi. Kemudian expressing wish. Expressing wish digunakan, biasanya kata ini digunakan jika harapan yang sedang kita bicarakan merupakan hal yang sulit diwujudkan atau bahkan bisa dibilang mustahil untuk terwujud. Karena kata wish ternyata lebih sering digunakan dalam past tense, walaupun bisa juga digunakan dalam present tense. Kata ini umumnya digunakan dalam mengungkapkan penyesalan atau berandai-andai sesuatu terjadi padahal tidak. Contohnya dalam kalimat bagaimana? Example, misalnya contohnya, I wish I can fly. Nah, I wish I can fly di sini berandai-andai. Saya berharap saya bisa terbang. Padahal kita tidak mungkin bisa terbang. Kemudian, contoh yang kedua misalnya, I wish I had horses.
Saya berharap saya memiliki 3 rumah, padahal pada kenyataannya mungkin 1 rumah pun kita belum punya. Baiklah, coba kalian telaah dialog di bawah ini. Bisakah kalian temukan ungkapan selamat, harapan, dan doa? Jika kalian bisa temukan, coba kalian tulis jawabannya di buku latihan kalian. Lalu kirimkan di Classroom Bahasa Inggris, oke? Nah, dialognya bisa kalian lihat sendiri di sini ya, mana yang termasuk ungkapan congratulations, mana yang termasuk ungkapan hope, mana yang termasuk ungkapan wish. Nah, kalian nanti bisa tulis di buku latihan kalian, jawaban kalian. Jangan lupa tulis jawaban kalian di buku latihan kalian, lalu kirimkan di Classroom Bahasa Inggris. Okay, my student, now we are at the end of meeting. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami tentang ungkapan selamat, harapan, dan doa yang barusan Ibu jelaskan. Jangan lupa tetap belajar dan berlatih. And that's all our meeting. Thank you for joining my class. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.